Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Nah, sehat. Sebelum pembelajaran ini dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Faris. Oh, ada. Terus yang kedua, Iqbal. Ada. Terus Leni ada. Wahyu ada. Ya, benar ada. Berarti semuanya sudah masuk ya. Terus kalian berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmunya bermanfaat. Berdoa dimulai. Silakan ketua. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. 1, 2, 3. Selesai. Lalu kalian buka buku siswa dari halaman 11 sampai halaman 17. Kalian baca terlebih dahulu. Nanti jika ada yang tidak mengerti, kalian bisa bertanya kepada ibu. Dari buku yang kalian baca, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Dari sini kalian menemukan apa saja? Nah, ada yang tahu anak-anak? Oh, udah tahu semua ya. Sebutkan apa saja yang kamu temukan dalam cerita ini. Yang pertama apa? Lani, ya benar. Terus di sini ada apa lagi? Udin. Terus di sini ada apa lagi sih? Kucing. Ada boneka. Terus Arjun, sebutkan apa lagi? Nggak ada lagi. Dari bacaan yang kalian baca, kira-kira apa sih yang akan dipelajari hari ini? Ada yang tahu? Nggak ada ya. Ini sebenarnya kita mempelajari benda hidup dan benda mati. Juga di sini ada gerak berjalan dan gerak berlari. Nah, di sini sebenarnya ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Nah, kita akan belajar. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi ini mana aja sih yang benda hidup dan benda mati. Ada yang tahu? Ya, Leni, coba sebutkan benda hidup dalam cerita ini. Yang pertama apa? Udin, ya benar. Terus siapa lagi? Lani. Di sini boneka benda hidup apa benda mati sih? Nah, benda mati, benar. Terus apa lagi? Kucing. Kucing ini benda mati apa benda hidup? Nah, benda hidup, benar. Lalu kalian buka halaman 14. Di sini kalian kan tadi sudah membaca ya. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Lalu tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Terus di sini benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Dari cerita ini, yang dimaksud dengan benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin ini contohnya apa? Ada yang ngerti? Ya, Arjun apa? Kipas, ya benar. Lalu di sini kan ada ciri-ciri benda hidup. Nah, di sini itu ada berpindah tempat, ada yang membutuhkan makan ya, seharusnya ada membutuhkan makan. Terus bergerak, berjalan, berlari, ya kan? Nah, kalian kira-kira ngerti nggak sih perbedaannya? Sudah ngerti ya? Coba kalian tuliskan pada buku tulis kalian benda hidup dan benda mati pada buku tulis kalian. Sudah selesai anak-anak? Ya, sudah ya. Nah, di sini kalian pada halaman 16. Di sini ada gerak berlari. Terus pada halaman 17 ini
halaman 15. Nah, halaman 15 ini ada gerak berjalan. Kalian sudah baca ya di sini. Nah, ada yang tahu nggak sih perbedaannya gerak berjalan dan gerak berlari? Ada yang tahu? Ya, Arjun, apa bedanya? Nah, benar. Kalau gerak berjalan, dia itu telapak kakinya masih berada di lantai. Kalau gerak berlari itu ada bagian yang melayang. Yang dimaksud melayang tuh bagaimana sih? Ada yang ngerti nggak? Nggak ada yang ngerti. Nah, berarti ibu yang menjelaskan ya. Nah, melayang itu adalah bagian kaki, telapak kaki ya, yang tidak menyentuh pada lantai atau tanah. Jadi kalian waktu berlari itu ada bagian yang ada yang tidak menyentuh lantai tersebut atau tanah tersebut ya. Nah, di situ kalian sudah paham. Kalian coba buka LKS. Nah, di LKS ini terdapat apa sih? Nah, di sini ada kucing benda hidup, kursi benda mati. Benar nggak kira-kira ini kalimatnya? Arjun, coba yang nomor 1, kucing benda hidup. Itu benar atau tidak? Benar ya, benar sekali. Lalu, nah ini benar nggak? Kursi benda mati. Benar? Ya, benar. Coba kalian tuliskan pada buku tulis kalian atau LKS kalian ya. Ini kucing benda hidup, kursi benda mati, menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, kalian sudah menuliskan huruf tegak bersambung ya tentang kucing benda hidup dan kursi benda mati. Sudah? Lalu kalian lihat pada nomor 2. Perhatikan gambar dengan seksama. Buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda gambar menggunakan tegak bersambung. Nah, kalian buat kalimat di buku tulis kalian. Sudah selesai? Ya. Jadi silakan kamu membuat kalimat apa pada nomor 2 ini? Pada kucing. Kucing sedang melompat. Ya. Benar nggak kira-kira kucing itu? Kucing sedang melompat itu termasuk satu kalimat? Enggak. Masuk ya. Nah, di sini berarti menggunakan huruf tegak bersambung. Kucing. Kucing sedang melompat. Kucing sedang melompat. Nah, tadi kan kamu sudah membuat satu kalimat dan kalimatnya itu adalah kucing sedang melompat. Tulisanmu begini tidak? Tidak. Lalu apa yang beda? Ini coba ibu cek. Nah, ternyata yang keliru itu di bagian huruf K. Kenapa K-nya? Ternyata K-nya begini. Gini. Baru gini. Seharusnya kan K sama U ini nyambung kan? Berarti harusnya ini digabung sama U jadi kucing. Kan namanya huruf tegak bersambung. Jadi katanya itu dalam satu kata itu harus nyambung, nggak boleh pisah kayak gini ya. Nah, selanjutnya ini kan ada kursi. Nah, coba kalian buat satu kalimat tentang kursi ini. Sudah selesai? Nah, coba kamu apa yang telah kamu buat dalam satu kalimat ini? Kursi kosong. Nah, itu udah termasuk satu kalimat. Lalu bagaimana kamu menuliskannya? Apakah seperti ini?
benar seperti ini. Nah, jika benar seperti ini berarti itu jawabanmu sudah benar. Lalu kalian perhatikan pada nomor 3, lakukan perintah di bawah ini dengan benar. Lalu apa perintahnya? Urutkan gambar sesuai urutan yang benar. Jadi di sini ibu sudah menyediakan gambar, atau di LKS kalian juga sudah ada gambarnya ya. Tinggal kalian mengurutkan. Nah, di LKS kalian kan sudah ada gambarnya ya. Nah, ibu tempelkan yang bagian itu, gambarnya yang besar ya di papan. Nah, coba perhatikan. Buatlah kalimat menggunakan bahasa Madura pada setiap gambar dan tentukan benda hidup atau mati yang berkaitan yang kalian temukan pada gambar tersebut. Nah, di sini kan sudah ada tempat untuk kalian menjawab di bagian LKS ya. Di sini ada urutan gambar yang benar, yaitu gambar 1, A atau B atau C atau D. Lalu kalian membuat kalimat menggunakan bahasa daerah. Lalu benda yang ditemukan apa saja? Sebutkan 3 benda. Entah itu benda mati atau benda hidup. Nah, ibu beri contoh ya pada gambar 1 ini. Nah, di sini kalian pada gambar A ya. 1 ini yang benar adalah gambar A. Nah, kalimat menggunakan bahasa daerah. Ini ceritanya bagaimana sih? Ini kan memegang bola. Seorang anak lelaki memegang bola. Dia awalnya dari mana sih? Dari rumahnya ya mungkin. Nah, dia dari rumahnya ingin bermain bola di lapangan. Jadi kalau bahasa Maduranya apa sih? Main bola? Main bal, ya benar, main bal. Lalu benda apa yang ditemukan? Coba kamu, benda apa yang ditemukan? Bola, benar. Terus apa lagi? Ya, ada rumput. Terus ada apa lagi? Ada tembok. Nah, benar. Kamu dari menyebutkan 3 benda tersebut, mana aja sih yang benda mati? Ada yang ngerti nggak teman-temannya yang lain? Benda apa aja yang mati? Benda mati ya? Ada yang ngerti? Nggak ngerti ya? Jadi benda mati itu adalah bola, tembok. Kenapa kok benda mati? Soalnya dia itu kan nggak membutuhkan makan, juga tidak membutuhkan tempat tinggal. Terus dia juga nggak bisa bergerak. Kalau bola ini sebenarnya kenapa kok benda mati? Tapi dia kan bisa bergerak kan ya? Tapi dia kan bergeraknya karena ditendang atau dilempar kan ya. Nah, di sini tapi bola tidak membutuhkan makanan. Jadi dia kalau sebenarnya nggak ditendang, dia nggak mungkin kan sampai itu jalan sendiri gitu ya, menggelinding sendiri kan tidak mungkin. Nah, terus yang benda hidup tadi apa? Rumput. Kenapa kok rumput masuk benda hidup? Karena dia membutuhkan makanan. Nah, makanan dari rumput ini apa sih? Ada yang ngerti? Coba kamu, Leni, apa yang dibutuhkan dari rumput? Ya benar, ada air. Dia membutuhkan air. Selain air sebenarnya apa sih? Dia juga membutuhkan apa? Membutuhkan tanah. Lalu apa lagi? Selain tanah, biasanya biar subur dikasih apa sih? Dikasih pupuk lah. Dia juga membutuhkan pupuk. Jadi dia lanjutkan pada nomor 2, 3, dan 4. Nomor 2 apa jawabannya? Ya, D, benar. Terus kalimat menggunakan bahasa daerah. Benda yang ditemukan adalah apa saja? Di sini ada air. Ya, benar. Terus kamu apa? Bola, ada bola. Terus ada apa lagi? Ada orang, ya benar. Jadi
kalian sudah menemukan ya di sini ya. Terus apa bahasa Maduranya tadi coba? Di sini menyundul. Terus di sini kalimat menggunakan bahasa daerahnya. Apa coba ini? Coba kamu apa jawabannya? Nyundul bal, benar. Ini kan ceritanya menyundul bola. Terus di sini yang benar nomor 3, gambar apa? Gambar C, benar. Coba siapa yang berani memberitahu pada teman-temannya kalimat apa sih yang cocok dalam gambar C ini? Ya kamu. Apa jawabannya? Labu. Ya. Kenapa sih kok jatuh gitu? Apa sih bahasa Indonesia? Jatuh ya? Udah tahu ya bahasa Indonesianya sama bahasa Maduranya. Terus di sini apa aja sih benda yang kalian temukan? Ada air, benar. Terus kamu coba apa? Ada sepatu. Terus di sininya ada apa lagi? Ya benar, ada rumput. Lalu pada nomor 4, jadi yang terakhir ya, siapa yang berani memberitahu teman-temannya kalimat yang menggunakan bahasa daerah juga benda-benda yang ada di sekitarnya? Ya kamu coba. Nomor 4 yang benar jawabannya B ya. Nah terus ini ceritanya ngapain sih? Nyuci baju. Berarti bahasa Maduranya bekombel. Terus habis itu apa aja yang ada di sini? Air ya, benar. Terus apa lagi? Ada keran. Ada apa lagi? Ada tembok ya. Nah, dari sini kalian bisa nggak mengidentifikasi mana aja sih benda hidup sama benda mati dari keseluruhan cerita ini? Coba kamu sebutkan 3 dalam satu cerita ini. Ya ada bola yang benda mati, terus apa lagi? Ada baju, apa lagi ya yang benda mati ya? Ternyata juga ada kaos kakinya. Nah benar. Terus yang benda hidup, ada yang ngerti? Coba yang berani acungkan tangan. Ya kamu. Nah, yang benda mati, yang benda hidup adalah manusia. Ini kan ada orangnya. Terus habis itu ada apa lagi sih? Ada pohon. Ada apa lagi? Nah, ada rumput. Ya, udah benar. Nah, dari 4 gambar ini, coba kalian apa sih yang kalian pikirkan? Di sini ada bola, ada main, ada segala macam. Ini ceritanya apa? Nah, ini ceritanya bermain bola. Di sini apa ceritanya? Dia bermain bola kan. Ini dari rumahnya berangkat bermain bola ke lapangan. Terus habis gitu, yang ini di sini ada waktu dia bermain ya. Dia ini menyundul bola. Jadi bolanya melambung ke atas. Terus yang gambar ketiga, dia habis menyundul bola, ternyata dia jatuh ya. Ini di sini habis hujan-hujanan, jadi sininya becek. Terus kotor semua bajunya. Setelah kotor, dia cuci bajunya. Kenapa sih kok butuh dicuci? Ada yang tahu? Ya karena kotor. Kalau kotor emangnya kenapa sih? Banyak bakterinya ya. Iya, nanti kalau seumpamanya kotor terus dipakai, itu nanti kalian bisa gatal-gatal gitu kan. Nah, dari kejadian ini, peristiwa ini, kalian pasti lihat kalau semuanya ya ada orang bermain bola. Nah, kalian di sini menemukan dia sedang berlari atau berjalan. Menemukan nggak? Iya menemukan. Pasti kalau seumpamanya dia itu mengejar bola, nah dia kan berlari ya. Nah, terus dia harus berpindah tempat juga. Nah, coba
kalian siapa yang berani maju ke depan untuk mempraktikkan bagaimana sih perbedaannya jalan dan berlari. Ya, coba kamu. Ya, silakan ke depan. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian sudah paham bagaimana perbedaannya? Ya benar. Kalau seumpamanya berjalan itu lebih pelan, lebih lama gitu ya. Kalau lari cepat. Tapi sebenarnya tadi yang katanya ibu sebelum awal bilang kalau seumpamanya lari itu sebenarnya ada dua bagian, telapak kaki yang tidak menyentuh lantai. Kalau berjalan itu menyentuh, ya. Nah, dari pembelajaran ini kalian belajar apa aja? Belajar apa? Siapa yang tahu? Ya, belajar benda hidup dan benda mati. Terus di situ ada apa lagi? Ada tegak bersambung, benar. Juga tadi ada apa lagi? Ada mengurutkan gambar. Terus habis itu apa lagi yang terakhir tadi? Ada apa? Ada berlari dan berjalan. Kalian kira-kira seneng nggak belajar menggunakan gambar ini? Seneng ya? Soalnya kalian kan dalam cerita ini kalian sudah menemukan kejadian ini sebenarnya sebelumnya. Kalian kan pasti bermain lah, pasti ada di rumah, ada di mana kan ya. Tahu itu pernah bantu ibunya nyuci baju? Pernah ya? Pintar sekali. Nah, di sini ibu tutup ya. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, silakan untuk ketua untuk mengakhiri dengan doa. Dipersilakan. Nah, pembelajaran hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.